huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Dihafalkan, dihafalkan, dihafalkan biar paham. Dihafalkan, dihafalkan, dihafalkan jadi ingatan ala wazan. Kalau kamu belajar nahwu sorof, nanti kamu akan pandai mengqira'ah. Kalau kamu belajar nahwu sorof, semua kitab akan mudah kamu baca ala wazan. Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji di saung santri. Ngaji diri, ngaji dari, sambil ngopi di saung santri. Kalau ngaji, kalau ngaji, kalau ngaji jangan asal ngaji. Ngaji diri, ngaji dari para kiai di saung santri. Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat. Amma ba'd, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariban, iftah alaina fathan qariban, iftah alaina fathan qariban, innaka antar arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naratul Mukarramah Muhtaram Sul Fadilah Pak Imam Sibawai, keluarga besar saung santri Inayatullah, dan juga para pemirsa pengajian yang dilaksanakan setiap malam Sabtu di saung santri, yang kebetulan pada episode kali ini kita mengupas tentang cara cepat baca kitab kuning episode kedua, yang nanti dilanjutkan dengan praktek membaca kitab Fathul Gharib. Mudah-mudahan dengan kita thalabul ilim, kita bersilaturahim, dan juga keberkahan dari bulan hari Asyura maksudnya. Semoga kita sekalian dan keluarga kita, seluruh muslimin muslimat, berada dalam sehat walafiat, panjang umur, berlimpah berkah rezeki, dan juga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya musibah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita dan jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan keturunan kita sekalian, seluruh santri
sang santri Inayatullah juga Sabirohim. Semoga semuanya jadi hamba Allah soleh, sukses mulia dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah memberi kita keistiqomahan dalam ibadah kita dan ahlul karimah husnul khatimah. Dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita, Allah mengampunkannya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita berbagai macam kemudahan di dalam program-program kita sehingga sukses, dan kita dalam berjuang untuk agama dan bangsa ini ada dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan pada yang sakit juga ya, semoga Allah sembuhkan, dan yang ya kiai-kiai dan para cendekiawan NU yang sudah berpulang ke rahmatullah ya diberikan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa lakumitin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la mana wa sallallahu hadirun sallallahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal fata ila hadrati sabil kitab Fathul Gharib wa Matan Tagrib Syabus Suja wa Qasim Al-Ghuzi wa Syekh Bajuri wa jami ulama ilmu sanifil musin wa Syekh Abu Hamid Al-Ghazali wa jami masyaina muslimin jamil kiram jamaah Syekh Nahdlatul Ulama Waliyati Safi Jawa wa Syekh Bakir ulama ilmu mustahidin wal fiddin wa sidikin wa sadawasan ulama ilmu mustahidin wa qul fiddin wa jami sadati sufiyatul ajmain Husain Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Ghusul Aziz Mengkarimi oleh darajat fil jannati taghasham bil maghfirah wa barakatuh wa nari masram fid dunya wal akhirah. Shallillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik saudara sekalian, para pemirsa dan juga para santri yang hadir di tempat ini, mari kita awali kajiannya. Kemarin itu sudah membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, namun perlu ditambahkan yakni tawabi', yakni terdiri dari naat, atap, taukid, dan badah. Ya, sebelum itu ya saya mewakili dari Pak Kiai Imam Sibaweh ya, seluruh keluarga besar Saung Santri Inayatullah mengucapkan selamat memperingati hari Asyura ya, tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan kita besok bisa berpuasa karena pahalanya itu mengkifarati atau menghapuskan dosa 1 tahun. Dan beliau pun mensunahkan puasa hari sebelumnya nih, tadi ya, hari Jumat itu hari Tasu'a, lain baqitu la qabil la sumanna at-tasi'a. Kalau aku masih dipanjangkan umur, tahun depan saya akan mempuasai sehari sebelumnya, yakni tanggal 9 Muharram yang disebut hari Tasu'a, dari Tis'un 9. Nah, Asyura dari Asyrun, jadi 10 ya, 10 Muharram. Nah, itu. Jadi kita puasa sebelumnya itu untuk menyelisihi orang Yahudi ya, supaya berbeda dengan orang Yahudi dalam segala hal ya. Ya, ini dalam puasa
Asyura. Nah, Yahudi tanggal 10-nya doang, ya kita dengan tanggal 9. Bahkan juga di dalam keterangan yang lain hadis ya. Jadi kita disunahkan juga puasa hari besoknya ya. Lusa berarti ya, tanggal 11 Muharram. Nah, itu jadi 9, 10, 11 Muharram ya. Nah, itu. Nggak ada yang nulis, wah ini ada 8 hari berturut-turut ya, dari mulai Kamis ya. Nah, sunnah kan, kemudian Jumat, Tasu'a, Asyura ya. Hari Sabtunya, terus Minggu tanggal 11-nya, 11 Muharram. Nah, itu terus Seninnya sunnah Nabi, terus nyambung tuh ya. Selasa, Rabu, Kamis Yaumul Bid ya. Wah, itu 8 hari itu berturut-turut ya. Ya, yang bisa dan kuat menjalankan puasa sunnahnya sangat bagus banget ya. Nah, itu. Jadi kita mudah-mudahan aja diberi sehat panjang umur ya, kuat dari untuk menjalankan sunnah Nabi tersebut yang kuatnya cuma 1 hari puasa Asyuranya saja ya nggak apa-apa ya. Namanya juga puasa sunnah ya. Yang nggak puasa juga nggak apa-apa, sunnah ini kan. Nah, itu yang penting kata Abah Yai itu ya, jangan berbuat ya yang merugikan orang lah begitu ya. Kemudian bisa menahan omongannya dan kejahatan tangannya, itu juga sudah kebaikan kata Abah Yai Imam Sibawah ya dalam postingannya gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita bagi umat Islam ya selalu menebar manfaat ya, menjadi rahmat bagi sekalian alam ya. Baiklah saudara sekalian, mustami-mustamiat yang dirahmati Allah, kita lanjut ya kepada kajian inti kita, yakni cara cepat baca kitab. Nah, itu insyaallah besok juga saya mulai workshop di daerah Parung ya. Nah, ini nih workshop yang pertama setelah lockdown ya, atau setelah PSBB. Nah, itu mudah-mudahan ya lancar juga ya. Nah, oke, kita awali. Ya, saya tekankan lagi bahwa kalau membaca kitab itu pasti tidak akan lepas menghadapi atau mendapati salah satu dari 2 jumlah ya. Nah, itu baik jumlah ismiyah, kalau tidak ya berarti jumlah fi'liyah gitu aja. Tukeran aja, kadang-kadang fi'liyah, kadang-kadang ismiyah gitu ya, bolak-balik itu aja. Nah, itu jadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu ya, itu sudah memenuhi kalimat sempurna ya, atau kalamun mufidun ya, yaitu kalimah yang bisa dipahami ya. Nah, itu maka dalam alfiyah kan kalamuna lafdun mufidun kastaqim ya, seperti lafaz istaqim, ucapan yang berfaedah yang bisa dipahami ya. Istaqim itu kan fi'il amar ya, ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, itu dhamir anta. Itu udah memenuhi faedah ya, sudah bisa dipahami, sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, dan kebetulan fi'ilnya fi'il lazim, jadi enggak butuh maf'ul bih. Nah, itu artinya ya sebagaimana saya katakan ya, sama aja dengan bahasa Indonesia ya. Jadi enggak lepas dari struktur SPO, minimal SP, subjek dan predikat. Nah, itu kalau dalam jumlah ismiyah ya, subjeknya mubtada, predikatnya khobar, dua-duanya barisnya rofa. Nah, itu. Dan kalau jumlah fi'liyah ya, SPO-nya itu ya, fi'ilnya itu adalah predikat, fa'ilnya adalah subjeknya, pelakunya barisnya rofa, kemudian objeknya itu adalah maf'ul bih, barisnya harus nasab. Nah, saya bisa memperkirakan bahwa sekitar 80%
fi'il itu muta'addi, membutuhkan maf'ul bih. Jadi kalau ketemu fi'il terus ada fa'il, nah itu 80% dia butuh maf'ul ya, karena untuk bentuk lazim yang tanpa objek, nah itu sangat jarang ya 20%-an lah. Nah itu ya. Ya makanya nanti kalau membaca kitab ada fi'il, fa'il, nah itu rata-rata dia butuh maf'ul bih, rata-ratanya 80%-nya itu. Nah, baik. Sebelum melangkah ke Fathul Gharib untuk praktek membaca, nah ini karena apa ya, seringkali SPO ini, mubtada khobar fi'il fa'il maf'ul ini itu seringkali mendapat kalimah pendamping ya. Apa? Kalimah pendamping yang bisa disebut dengan tawabi' ya. Kalau dalam ilmu nahwu itu disebutnya tawabi'. Itu ya. Jadi kalimah-kalimah pendamping yang mengikuti kalimah sebelahnya itu ya, baik dalam baris ya ataupun dalam bentuk maupun jabatan kalimahnya ya. Nah, itu. Dan yang namanya tawabi itu ya ada 4 macam, yakni apa? Naat, kata sifat ya, taukid ya, kata penguat, kemudian apa? Atap, kata sambung, dan badal, kata penjelas ya. Nah, itu bisa dilihat ya di dalam apa? Yakni halaman 8 ya, halaman 8 ya di kitab ini ya, yang modulnya itu ya, cara cepat baca kitab itu halaman 8 itu. Jadi tawabi itu dia mengikuti kata sebelumnya ya. Nah, itu terutama dalam segi baris ya. Nah, itu ada 4. Yang pertama adalah naat ya, kata sifat. Nah, itu tawabi. Ini kata-kata pendampingnya ya. Dan ini sifatnya bukan umdah, bukan pokok, tapi fadlah ya, hanya suplemen aja ya, hanya pelengkap. Nah, itu ya, ada 4, naat, terus atap, terus badal. Nah, itu naat itu kata sifat, atap kata sambung ya, taukid penguat atau penegas ya, penguat atau penegas, badal kata penjelas. Nah, itu ya. Kalau kata sifat itu apa? Nah, ini cirinya ada yang gitu ya, diartikan yang ya, cirinya itu ya, yang pintar, yang adil, yang malas, yang bodoh, yang kaya gitu kan, yang miskin atau yang zuhud dan sebagainya, ada yangnya dah, itu kata sifat. Nah, itu dia selalu mengikuti apa? Pemilik sifatnya, man'ut ya. Ya contohnya ya seperti di situ kan apa? Ja'a muslimun solihun ya. Ja'a muslimun, datang muslim yang soleh ya. Nah, itu ini apa? Yang ada yangnya kan, berarti apa nih? Sebutkan ini apa? Naat. Ini apa? Man'ut. Nah, itu pemilik sifat. Itu ropa ya, sama-sama ropa, doma. Terus apa? Kalau
ganti amilnya ra'aitu. Jadi ra'aitu musliman. Nah gitu, sama-sama nasab. Ini mah ngulang aja, ini kan udah pernah dijelasin ini. Ya. Di kelamaan jadi karat itu nggak diulang-ulang ya. Nah, waktu setengah tahun yang lalu lah. Ya atau mungkin kalau dia di Facebook mah sudah apa ya, sudah jalan setahun. Nah, jadi materi setahun nggak diulang-ulang lagi, jadi pada lupa. Nah, ini nasab ya, ininya apa? Man'utnya nasab, maka naatnya ikut nasab. Nah, itu. Terus apa? Ada huruf jar. Maratubi. Nah. Kasroh tuh. Muslimin solihin. Ikut kasroh juga. Ya. Solihin ya. Muslimin solihin. Kasroh. Nah itu. Dia selalu ikut dia. Kalau apa? Sama-sama cewek. Sama. Ikut juga dia. Jaat. Muslimatun solihatun. Sama-sama ada tamar butoh. Itu. Nah. Ya sama-sama ropak juga. Jadi apa? Jadi apa dari jaat? Pak, ininya nih, muslimatun jadi? Enggak, jaat ini apa? Kalimat fi'il. Berarti ini pelaku. Pelakunya harus rofa, fa'il ya. Makanya rofa. Nah, karena muslimahnya rofa, maka sifatnya juga ikut rofa ya, ikut domah ya. Nah, sama ini juga apa? Ja'a fi'il. Nah, siapa yang datang? Saha. Tuh, pakai apa? Simbolnya pakai sin pa ya. Sopo, siapa? Muslimun tuh, ini fa'il, makanya apa? Rofa. Tuh. Maka ini naat. Nah, ini simbolnya pakai kang, anu. Ya, kalau Sundanya anu. Nah, kalau di Jawanya itu kang. Kang soleh. Nah, itu muslim solihun kang soleh tuh. Jadi apa? Barisnya kudu sama-sama ropa karena ini jadi fa'il, ropa sifatnya juga ropa. Nah, sama juga ininya apa? Ro'a itu ro'a melihat, fi'il. Siapa yang melihat? Sopo, tu, saya. Nih, jadi kalau fa'il itu pakai simbolnya sopo. Siapa? Saha. Tu, saya. Nah, kan fi'il itu 80% butuh maf'ul. Nah, muslimannya jadi maf'ul ya. Tuh, kepada orang muslim, seorang muslim. Ka musliman ka seorang muslim. Solihan kang soleh, anu soleh. Tuh, gitu. Ya, ini jadi maf'ul nih ya. Nah, itu maf'ul. Barisnya nasab. Ya, maf'ul bi barisnya nasab. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, maf'ul nasab, maka naat ini juga ikut nasab. Ya. Sama untuk perempuannya, ro'a itu muslimatan. Tuh. Karena fi'il, fa'il. Ayo, fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Nah ini ya, jadi maf'ul bih kan, maf'ul bih. Maka dia barisnya nasab. Ya, siapa yang melihat? Sopo tuh. Ro'a melihat siapa? Tuh saya. Muslimatan ke orang muslimah, seorang muslimah. Ya, tuh. Jadi kan maf'ul bih barisnya nasab. Sifatnya juga ikut nasab. Ya, muslimatan, solihatan. Gitu. Ya. Nasab. Nah itu.
Terus kemasukan huruf jar juga sama. Marartu bi. Nah, ada bi nih huruf jar ya. Nah, huruf jar bi. Dia apa? Dikasroin jadi bi muslimatin. Ini kelihatan nggak? Ini kehalang kali ya. Bi muslimatin. So lihatin ya. Ini kasrohnya dari mana ya? Dari huruf jar gitu. Nih bak nih huruf jar ya. Tuh kasrohnya huruf jar, maka sifatnya juga ikut kasrah. Ya. Itu. Ya namanya juga apa? Tawabi. Pengikut, dia ngikutin. Ya. Terus kalau dua ya ikut juga dia. Ya. Muslimatun sholihatun. Kalau dua apa? Muslimatani umpamanya ya. Kita tukar bentuk dua. Beda dong. Kita tukar aja sini. Sekarang bentuk dua nih, ini bentuk satu ya. Bentuk dua muslimatani. Ya. Sholihatani. Tuh. Ikut dia. Ya, dia kalau dua kan muslimat ada tambahan alif nun berarti tasniyah. Dua muslimah, maka sholihatani juga pakai alif nun, sholihatani. Ya. Nah, terus kalau jamak ya, jamak muannats salim pakai apa? Pakai alif ta. Muslimatun. Nah, muslimatun tetap jaat ya. Jaat muslimatun. Itu kan pakai alif ta ini ya. Nah, jamak muannats salim. Jamak perempuan pakai alif ta. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat kan gitu ya. Ini untuk perempuan. Maka tambahannya juga apa? Sifatnya ngikutin pakai alif ta. Nah itu sholihatun. Ya, ngikutin jadi apa? Ini satu, dua, tiga, jamak gitu ya. Itu alif ta. Ini juga sama kalau di apa? Muslim jaat. Nah, sama juga. Ya. Tinggal ini apa? Mufrad tasnya jamak ya. Ja'a muslimani. Tuh, pakai alif nun kan? Lihani pakai alif nun juga. Datang dua muslim yang soleh dua-duanya gitu. Ya. Dia ngikutin kalau dua ya dua juga dia. Tuh. Ya. Nah, terus ya jamak. Ya kalau jamak laki tambah waw nun ya. Jadi ja'a muslimuna sholihuna. Tuh ya. Ngikutin lah judulnya gitu aja kelanat ya. Itu. Oke. Muslimuna sholihuna ya. Jadi pakai waw nun. Nah. Gitu. Namanya juga pengikut. Nah, tuh. Ropa ikut ropa ya. Cowok ikut cowok, cewek ikut cewek juga gitu kan. Nah itu satu ikut satu, dua, tiga, atau jamak juga gitu. Nah, oke. Terus ya. Yang satu pakai alif lam ya, ja'al muslimu. Ini kan nggak pakai alif lam nih. Ya kalau ditambahin alif lam gimana? Pakai alif lam juga dia. Tuh. Ya, cuma kalau pakai alif lam tanwinnya hilang. Ja'al muslimu, enggak boleh ja'al muslimun, salah karena ada alif lam.
dibuang tanwin. Ja'al muslimu pakai alif lam juga, as-solihu gitu. Ya, tambah alif lam juga gitu, ngikutin. Ya, nggak pakai alif lam, man'utnya, naatnya nggak pakai alif lam juga gitu. Ikut ya. Jadi dalam ma'rifat nakirah, kemudian rofa nasab khofat mufrad tasniyah jamak. Nah itu ya. Kemudian atap. Atap itu apa? Kata sambung ya. Jadi dia apa? Menyeimbangkan ya, selaras baris dan bentuk katanya sebelum dan sesudah huruf atap ya. Nah itu. Sekarang yang kedua, atap. Kedua. Nah itu kalau dalam bukunya halaman berapa tuh? 53 ya. Dalam bukunya halaman 53 itu. Contoh. Ja'a. Di situ apa? Zaidun wa Khalidun ya. Zaidun wa Khalidun. Tuh. Ya. Terus ra'aitu Zaidan wa Khalidan. Tuh. Pakai huruf jar, marartu bi Zaidin wa Khalidin. Tuh, ya. Ngikut. Ini namanya apa ini? Huruf atap ya. Huruf atap tuh. Ya, oh ini apa? Huruf atap, harfu atfin. Huruf atap. Jadi sebelum dan sesudahnya itu seimbang ya. Cirinya begitu kalau huruf atap ya. Gitu. Ini apa? Rofa ya. Ikut rofa juga. Nah, itu. Ya. Nah, ini rofa ikut rofa juga. Nasab ikut nasab juga. Ya, kasrah ikut kasrah juga gitu, seimbang dia. Ya. Juga jabatan kalimahnya ja'a apa? Kalimat fi'il. Ini jadi fa'il sopo. Siapa yang datang itu? Zaid. Nah, ini jadi fa'il kan? Nah, ini jadi fa'il gitu loh, ikut. Gitu, ya. Jadi jabatannya ngikut, barisnya juga ngikut gitu. Ini jadi apa? Maf'ul ya kan, fi'il sopo, fa'il tuh saya kan yang melihat, dan jadi maf'ul ya, maf'ul bih. Ya, nah itu kan 80% butuh maf'ul ya. Maf'ul. Maka dia jadi maf'ul juga gitu, sama. Ini majrur kan ada huruf jar nih. Majrur ya, dijarkan. Maka holi juga majrur, dijarkan dia, kasroin gitu. Ya. Jadi jabatan juga ngikut ya. Barisnya juga ngikut. Nah, kalau sebelum huruf atap namanya apa? Ma'tuf alaih. Disebutnya apa? Ma'tuf alaih. Istilahnya ya, sebelum huruf atap namanya ma'tuf alaih. Ada alaihnya. Nah, kalau sudahnya ini apa? Ma'tuf ya. Ini hurufnya huruf atap ya. Itu seimbang antara ma'tuf alaih ya. Seimbang dia, baik dalam apa baris ya, juga apa dalam jabatannya sama, juga dalam bentuk ya. Ini kan apa, isim alam ya, isim ma'rifat. Ini juga isim alam ya, nama khusus kan. Nah itu seimbang. Nah itu terus juga apa, Zaidun lam yakum lam yak'ud ya. Nah di jurumiyah kan contoh jajem ya, Zaidun lam yakum walam yak'ud. Tuh.
Jaid ya. Tidak apa? Tidak berdiri dan tidak juga duduk. Sini mana huruf atapnya? Wau. Nah, huruf atap harfu atfin. Huruf atap ya. Nah itu. Jadi sini apa? Sama-sama jajem ya. Tuh, ada apa nih? Ada lam, amil, jawazim. Apa? Lam, amil, jawazim. Tuh, jadi dia apa? Menjazmkan, mensukunkan ya. Lam, amil, jawazim, maka dia mensukunkan. Jadi sebelumnya matub alainya sukun ya, sudahnya sukun juga gitu ya. Jadi ropa-ropa, nasab-nasab, hafat-hafat, jajem-jajem gitu. Ngikutin dia. Nah, itu ada keseimbangan lah ya. Kalau huruf atap itu sebelum sudahnya ada keseimbangan. Nah, oke. Tuh atap tuh. Kemudian huruf atap kan ada berapa? Yang paling sering ada 6 ya. Apa? Wau, fa, suma, au, am, bal. La. Ya. Bal itu jarang ya. La benar ya. Jadi wau, fa, suma, au, am, la. Yang sering tuh ya 6. Ya. Itu ada kan di buku ya tuh halaman 53 ya, silakan nanti dibaca aja. Tulis aja, tulis 53 gitu. Kalau naat di halaman 51. Nanti tinggal nyocokin di situ, lihat aja ya. Jadi detailnya ada di buku. Ya. Makanya itu apa? Pegangannya ini ya. Modul ini sama buku. Nah. Ngebedainnya gimana? Kalau waw itu apa? Maknanya limutlaqil jam'i mutlak digabungkan. Oh, jadi Jaid datang ya bareng sama Khalid gitu ya. Jadi waw itu artinya apa? Limutlaqil jam'i ya. Ini waw ya. Ini apa? Maknanya limutlaqil jam'i. Mutlak digabungkan. Ya, nanti silakan lihat sendiri di buku ada ya. Mutlak digabungkan. Ya. Mutlak digabungkan. Terus kalau fa, bedanya dengan fa gimana? Di sini ya pakai fa. Ja'a Zaidun fa Khalidun pamannya ya. Pakai fa Khalidun. Nah, itu fa itu apa? Itu maknanya lit tartibi ittisal ya. Itu. Saya tuliskan di sini aja dah. Ja'a Zaidun fa Khalidun. Nah, ini saya jelas lah. Ya. Nah, sini kan pakai fa nih. Kalau tadi pakai waw ya. Sekarang pakai fa. Ini fa itu apa? Lit tartibi maknanya litartibi ya tartibil ittisali. Nah itu ya litartibil ittisali. Jadi ada rentang waktu tapi pendek ya. Nah itu. Jadi datang Jaid lalu tuh, maka artinya juga apa? Lalu ya. Artinya juga apa? Lalu. Nah, umpamanya Jaid datang jam 7 ya. Nah, jam 7:15 baru si Khalid datang tuh. Kalau pakai wawu, jadi jam 7 dua-duanya datang gitu kan. Ja'a Zaidun wa Khalidun. Datang Zaid dan Khalid tuh. Kan limutlaqil jam'i, jadi datangnya bareng jam 7. Tapi kalau pakai fa, Ja'a Zaidun fa Khalidun. Nah, Zaidnya jam 7, lalu 15 menit kemudian Khalid baru datang tuh. Jadi fa lit tartibil ittisali ya. Jadi ada rentang waktu tapi pendek. Nah, gimana kalau pakai suma? Nah, sini ya. Oke. Sini.
Ja'a Zaidun summa Khalidun. Ya. Tuh, sama pakai summa. Ya, pakai summa. Kalau summa itu apa? Litartibil intisal, ya. Nah, bisa dilihat tuh di buku ya. Litartibil intisal. Intisali. Ya. Artinya apa? Kemudian kan. Jadi kalau kemudian itu apa? Rentang waktunya panjang, lama. Jadi Zaidun datang Zaid jam 7. Nah, 10 jam kemudian datang si Khalid gitu. Jadi rentang waktunya lama. Jadi litartibil intisali, ya. Kalau fa litartibil ittisali. Nah, ya. Kalau au itu untuk pilihan, ya. Itu. Ya, untuk memilih salah satunya gitu kan. Nah, itu litakhyir untuk memilih. Ja'a Zaidun au Khalidun, datang Zaid atau si Khalid gitu. Ya, milih antara Zaid atau Khalid gitu. Milih dia ke au ya. Litakhyir. Oke. Itu ya. Makanya alladzina amanu wa amilus solihat fi jannatin naim. Nah, itu. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu apa? Yang ada di dalam surga, berarti harus dua-duanya. Ya, nggak cukup iman doang, ya, tapi harus dibarengi amal soleh. Jadi kalau iman tapi nggak amal soleh nggak masuk surga, ya. Gitu, harus di apa? Ya direndam dulu di neraka, ya. Nah, gitu. Naudzubillah min dzalik, ya. Atau apa? Amal soleh tidak iman. Nah, itu nggak bakal diterima imannya, ya. Amalnya juga hilang, ya. Nah, itu kalau tidak didasari amal solehnya dengan iman, ya, amalnya langsung hancur lebur. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi li mutlaqil jami kalau wau itu. Kemudian taukid. Ya, taukid itu apa? Nah, kata penguat itu ciri khasnya itu apa? Terdapat lapat-lapat penguat yang khusus, ya. Apa? Ainun, nafsun, ya, kulun. Kalau dua kila. Nah, kalau dua kila sama kilta. Kila buat laki-laki, duanya laki-laki. Kalau kilta duanya perempuan. Ya, kalau jama jamiun ajmain, ya. Atau kalau pakai kulun, pakai hum, kulluhum atau kulluhunna, ya. Contoh di situ apa? Ja'at Hindun nafsuha, ya. Nah, kalau Jaidun nafsuhu, ya. Nah, itu. Baik, yang ketiga, ya. Nah. Ja'a Zaidun nafsuhu. Kalau Hindun Ja'at pakai tanis, ya, tambahin kalau perempuan pakai tanis. Ja'at. Tuh. Hindun nafsuha. Tuh. Kemudian safarul waladani kilahuma, ya. Apa ini aja dah. Ciriin dulu, ya. Safarul waladani kilahuma. Ya, nah ini taukidnya kan kila. Ini dua ini, dua. Ini satu, ya. Nah, kalau ceweknya kilta, ya. Maradat albintani kiltahum. Ya. Maradat sakit. Siapa sang albintani, dua anak laki-laki.
perempuan, 2 anak perempuan. Dua-duanya kiltahuma tuh. Ya. Tuh. Ini buat duanya laki-laki, ini 2 perempuan. Tuh. Ya. Kalau jamaknya apa? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, ya. Nah. Fasajadal malaikatu, kan situ ya. Kulluhum ajma'un. Nah, jadi kalau pakai kulun, nah bisa dipakai jamak asal disertai dengan domir jamak kulluhum. Sakabehna itu malaikat, ya. Ajma'un ini penguat lagi ya. Ada 2 taukidnya ya. Nah itu kulun, kulluhum ajma'un tuh. Ya. Ini untuk jamak ya. Jamak. Ini mufrad ya, 1 tuh, mufrad jamak. Mufrad tasniyah jamak. Nah itu. Jadi kalau taukid itu ini ya. Nah, ada huruf-huruf penguatnya, nafsun ya, atau ainun bisa kan. Nah, itu tergantung kalimat, nafsun, ainun, terus kila ya, kila, kilta, jamiun, ajmaun ya. Nah, kulun juga bisa asal pakai domir jamak. Ya, nah itu. Oke, itu ya. Jadi ini kata-kata khususnya ini ya, nafsun ya, kila, kilta, kulluhum, nah ajmaun. Nah itu. Kata khususnya seperti itu. Itu khas dari taukid ya. Dia fungsinya menguatkan ya. Karena apa? Kadang-kadang orang memahami satu ucapan itu suka salah paham ya. Salah pengertian, misunderstanding. Gitu ya. Jadi umpamanya ja'a Zaidun, datang si Zaid. Yang datang bukan Zaidnya, mungkin adiknya atau kakaknya atau pembantunya atau temennya. Enggak, nafsuhu. Diri Zaidnya itu sendiri tuh, dirujuk ke sini ke si Zaid, kan? Kalau Zaid laki-laki maka domirnya juga hu. Ya. Nah. Zaid Hindun, datang siapa? Sopo. Nah, kita kasih simbol ya, simbol fa'ilnya. Sopo Hindun yang datang. Nah, nafsuhu. Nafsuha. Nah, itu ya, nafsuha. Nah, itu. Tegesna. Ya. Tuh. Ya. Tegesna apa? Diri. Nah, itu si Hindun. Nah, itu. Kita rujuk ke situ, ke Hindun. Ya, jadi kalau laki-laki domirnya laki-laki juga. Kalau perempuan domirnya perempuan juga. Ya, hak. Gitu. Yang datang bukan Hindun kali. Ibunya atau bapaknya atau temannya, saudaranya, bukan diri itu sendiri. Ya, untuk menegaskan gitu. Ya. Jadi supaya orang enggak salah tangkap ya. Kayak ini datang ja'a Jokowi. Bukan Jokowi mungkin. Siapa? Menterinya atau ajudannya? Enggak. Nafsuhu, diri Jokowi ini sendiri, enggak diwakilkan kepada yang lain tuh gitu. Ya. Jadi kata penegas ya. Jadi ciri khasnya ada kata-kata penguat yang khusus itu ya. Kalau yang satu nafsun ya atau ainun ya. Nah, kalau 2 kila, kilta, kila 2-nya laki-laki, kilta 2 perempuan. Ya kan kayak gini, melakukan perjalanan siapa waladani 2 anak ya. Mungkin salah satunya, enggak, kilahuma dua-duanya gitu kan. Marodat bintani, kalau sakit siapa? Ya, saha bintani tuh. 2 anak perempuan. Mungkin salah satunya, enggak, dua-duanya kilahuma gitu. Jadi penegasan gitu ya. Nah itu. Lah sujud siapa? Malaikat. Ya, enggak semuanya malaikat kali, ada sebagian yang enggak sujud. Enggak kok, kulluhum semuanya sujud. Ya, tuh. Humnya kembali ke malaikat. Ya, ajmaun tegasnya semuanya. Nah itu, jadi penguat dia, tegasnya ya. Kalau naat anu yang ya,
atau kang. Kalau atap ya dan, lalu kemudian tuh kata sambung ya. Kalau ini tegesnya gitu. Tegesnya dirinya Zaid. Tegesnya dirinya itu Hindun. Ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang badal. Ya. Nah, itu taukid itu di halaman berapa? 57 ya. Kalau di buku ya ntar dilihat sendirilah ya. Nah, itu lebih detailnya di situ. Badal. Nah, satu lagi ya badal. Badal itu kata penjelas. Ya, kata penjelas. Itu dia menjelaskan mubdal minhu ya, yang dijelaskannya ya. Itu. Contoh apa? Ya, apa lagi? Oke. Sekarang yang keempat. Contohnya apa itu? An Ali bin Abi Thalib ya. An. An aliin, an apa huruf jar kan, maka dia kasroh, mengkasrohkan aliin, dia kasroh dia. Ya, kasroh. Kasrohnya oleh an, itu huruf jar, harfu jar. Ini majrur ya. Nah, siapa Ali? Oh, Ibnu Abi Thalib, ini badal. Yang dijelaskannya namanya mubdal minhu. Ini yang dijelaskan. Ini yang menjelaskan. Yang menjelaskan. Badal. Ya. Gitu. Siapa Ali? Oh, putranya Abu Thalib, pamannya Nabi. Itu dijelaskan, ya. Ya, datang Jokowi, Presiden RI tuh gitu. Presiden RI itu badal, penjelas dari siapa? Jokowi. Alhamdulillahi, alhamdulillah mubtada, lillahi khobar dari huruf jar. Siapa Allah itu? Oh, Rabbil alamin. Penjelas dia badal itu, penjelas dari Allah. Allah itu apa? Siapa itu? Rabbil alamin ya, yang mengurus semua alam. Itu ya. Ini penjelas ya, badal. Ya barisnya sama, dia ngikutin ya. Ini kasroh ya, kasroh juga. Tuh. Ya, badalnya ikut kasroh. Nah, kemudian apa? Qatatul habla sulusaihi ya. Contoh yang kedua. Nah, ya. Ini apa nih? Badal. Ya, berarti ini mubdal yang dijelaskan ya, mubdal minhu. Saya memotong al-habla tali. Apakah semuanya? Oh enggak. 2/3-nya gitu ya. Jadi kan apa nih? Ini disebutnya badal ba'di minal kul ya. Itu penjelasannya sepotong. Badalul ba'di ya, ba'di minal kul. Ba'di minal kul. Ya, ba'dun itu sebagian tuh ya. Nih, sebagian ya. Tuh. Jadi mau setengahnya nisfahu atau sulusaihi ya, atau sulusahu sama. Ya, sulusaihi atau sulusahu boleh. Ya. Sulusahu ya. Ya. Sepertiganya sama juga kan, apa? Sebagian ba'di. Kalau ini kan apa? Penjelasannya sempurna. Ya, berarti apa? Badal kul min kul, badal kul min kul.
Kul min kul, atau nama lainnya badalul se min se. Se min se. Ya, ini penjelasannya sempurna. Ya. Nah itu sempurna. Absolutely, ya. Nah itu sempurna dia. Ya. Gitu. Kalau dari Sayyidina Ali, sahabiyin, sahabat Nabi, itu apa? Sebagian kalau sahabat Nabi ya. Ada juga Ali yang lain gitu kan? Begitu. Ya sahabat Nabi bukan Ali bin Abi Thalib aja, ada Ali tapi Ali binnya bin yang lain gitu ya. Jadi kalau hanya apa? Kalau hanya sahabiyin, sahabat aja itu baru sebagian. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib tuh udah nggak ada lagi tuh ya, ponakannya Nabi ya, karena putra dari paman beliau itu Abi Thalib ya. Kayak apa, datang Jokowi Raisul Jumhuriyah al Indonesia gitu kan. Nah itu jadi Presiden RI itu badalnya apa, penjelasannya sempurna. Tapi kalau datang Jokowi rakyat Indonesia, terus baru sebagian yang benar rakyat juga termasuknya kan, atau warga Indonesia gitu kan, warga negara Indonesia WNI gitu kan, ya benar WNI gitu, tapi baru sepotong ya penjelasan WNI itu buat Jokowi. Tapi kalau datang Jokowi apa Presiden RI, nah itu udah sempurna tuh ya. Nah gitu ya, udah beres deh tuh. Nah jadi kalau badal yang sering itu badal kul min kul atau badal se min se. Ada lagi sebenarnya apa, badal istimal ya. Contoh atfatul misbah nurahu, saya memadamkan lampu apa, nurahu, cahayanya itu lampu. Karena apa, cahaya pasti akan selalu meliputi lampu ya, pasti ada cahayanya gitu kan, gitu ya. Umpamanya apa, saya memadamkan kompor apinya gitu ya, gitu ya. Atau apa, saya ini memberi atau saya menambahkan gula pada teh itu manisnya tuh, berarti badal juga. Tapi badalnya apa, istimal, karena manis tidak akan lepas dari gula gitu, istimal itu ya. Tapi ini jarang dipakai lah ya, tapi harus tahu aja. Rajatu minal masjidi al madrasati, saya baru kembali minal masjid, dari masjid, bukan dari sekolah gitu ya. Jadi kesalahan ngomong itu badal golat. Kan kita kadang itu ya, mau pergi ke mana? Ke pasar. Bukan, ke sekolah. Nah gitu ya. Tuh. Jadi itu namanya apa, kesalahan ngomong itu badal golat. Tapi nah sekali lagi jarang di apa dalam itu ya, teks kitab atau ayat atau hadis itu jarang ya. Itu yang seringnya yang sempurna dan sebagian ya. Sama juga kalau umpamanya rukun Islam ada 5, disebutin semuanya itu namanya badal kul min kul se min se. Tapi kalau rukun Islam 5 baru disebutin 3, nah itu baru badal ba'di gitu. Karena baru sebutinnya 3 ya. 4 sama juga masih badal ba'di juga. Kalau udah 5 semuanya baru badal se min se atau kul min kul ya. Udah, jadi emang ya cuma ini yang penting ya. Mubtada khobar, fi'il, fa'il, maf'ul, sama tawabi. Nah itu. Dan nanti ya harus paham juga ya, ini apa, mubtada dan khobar itu suka kemasukan apa, amil nawasih ya. Halaman pertama coba lihat lagi amil nawasih ya. Apa ya, amil nawasih itu ada 3 ya. Kana wa watuha, inna wa watuha, dan zonna wa ahwatuha ya. Kalau kana wa watuha apa rumusnya, mukho ya. Nah kemarin ada yang ketinggalan ya, kemarin itu apa, ada amil nawasih yang suka masuk kepada mubtada khobar ya, amil nawasih. Ini mas apa yang merubah mubtada dan khobar ya, mubtada dan khobar. Ini ada 3 ya.
Satu kana wa ahwatuha. Inna wa ahwatuha. Nah, yang ketiga zonna wa ahwatuha. Ya. Kalau kana wa ahwatuha ini kana ya. Nah. Itu apa rumusnya apa? Mu ho ya. Mu. Nah. Yang dirobahnya saya tandai dengan spidol merah ya. Muho. Mim itu mubtada ya, ropa. Nah, itu. Ini khobarnya berubah jadi nasab. Jadi yang dirobah kalau kana khobarnya. Nah. Ya. Contoh. Ya kan asalnya gini ya, Muhammadun Rasulullah ya. Muhammadun kan di awal ya. Jadi apa? Mubtada kan, isim di awal. Nah, maka barisnya ropa. Nah, kan mubtada itu saya ciriin dengan mim ya. Mim itu mubtada, ini ropa, jemu. Ini khobarnya nih, Rasulullah khobar. Ho aja. Sehingga dengan khobar. Ini harus ropa tuh. Jadi rumusnya awalnya muhu, mubtadanya ropa, khobarnya ropa. Tapi kalau kemasukan kana, nah, jadi apa? Yang dirobah cuma khobarnya ya. Jadi apa? Kana. Kana Muhammadun Rasulullah. Nasab tuh. Rasulullah. Nah, ini. Ya. Ini menjadi apa? Isim kana. Ya, jadi istilahnya dirubah dikit, bukan mubtada kana tapi isim kana, ya. Nah, ini khobarnya apa? Khobar kana. Ya, lihat khobar kana jadi nasab tuh ya. Tuh, ini yang dirubah. Khobar. Nah, kalau yang masuknya soro, umpamanya soro Muhammadun Rasulullah, maka Muhammadnya isim soro gitu ya. Masuknya soro, yang masuknya kana gitu kan. Nah, gitu. Jadi gimana yang masuk ya? Nah, sama. Ini saudaranya apa? Saudaranya kana kan? Soro ini saudaranya kana. Jadi apa? Namanya jadi isim soro karena yang masuknya soro ya. Kalau asbaha isim asbaha, khobar asbaha. Kalau soro isim soro, khobar soro. Gimana yang masuk ya nanti ya. Nah, itu. Kan ada berapa itunya? Yang sering ada di halaman berapa itu? Nah, itu ya. Halaman 30 kalau di buku ya. Kalau di sininya di diktatnya. Nah, halaman 2 ya. Halaman 2 nih diktat ini ya. Nah, saudara-saudaranya apa saja itu? Kana, laisa, soro, asbaha, mazala, madama. Itu yang paling banyak ya. Kalau yang masuk laisa, isim laisa, khobar laisa gitu ya. Yang masuknya soro, isim soro, khobar soro gitu nanti ya. Oke. Sekarang yang kedua. Ya, yang penting apa? Kalau kemasukan kana dan saudaranya, yang dirubah itu cuma khobar, mubtada'in tetap nggak usah dirubah ya. Nah, masuk inna. Masuk inna apa? Rumusnya mahu. Ntar sini. Nih ya, yang dirubah kita cek dengan spidol merah, mahu. Tuh, mahu. Oke. Contoh-contoh sekarang. Jadi inna Muhammadan tuh ya. Rasulullah. Ingat aja adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna anak kan tuh saudaranya juga. Dia yang dirubah ini ya. Nah, itu mubtadanya. Cuma namanya bukan mubtada inna, isim inna gitu ya. Isim inna. Tuh, mubtada namanya isim inna. Nah, khobarnya khobar inna. Tuh. Saudaranya apa aja?
inna, anna, ka'anna, lakina, laita, la'ala itu sering kita temukan itu ya, 6-6-nya itu. Ya kalau yang maksudnya ka'anna, isim ka'anna, khobar ka'anna. Ya masuknya laita, isim laita, khobar laita gitu ya. Gimana yang masuk ya? Kalau ina ya isim ina, khobar anna. Kalau anna, isim anna, khobar anna gitu aja ya. Nah itu. Ya, jadi yang dirabah apa? Ini mubtadanya ya isim inanya itu ya. Yang tajdun jadi dan. Ya makanya saya kotakin ya. Jadi kalau ina atau saudaranya yang dirabah cuma mubtadanya doang yang pertama ya. Itu. Nah, itu yang dirabah yang pertamanya. Kalau jonna, nah itu dua-duanya maho. Ya, maho. Belum di nih. Spidol merah ya, maho. Nah, itu dua-duanya. Nasab. Contoh. Ini ya contohnya. Ra'aitu Muhammadan Rasulullah ya. Tuh. Ya di sini. Nasab tuh dua-duanya. Ya, jadi saudaranya Jona apa aja? Jona, hasiba, ja'ala, itakhoda, wajada, ro'a ya. Nah itu. Nah di sini saya sengaja nggak pakai jonantu. Ya kalau jonantu artinya saya menyangka nanti Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kan kagak etis ya. Masa menyangka Nabi utusan Allah ya. Nah, jadi diganti dengan saudaranya yang lain yang mananya yakin. Apa itu? Wow, apa? Wajada ro'a ya. Nah, kita ganti saudaranya yang lain. Wajada ro'a yang artinya yakin. Jadi ro'a itu saya yakin. Tuh ya. Ro'a apa? Fi'il. Ya. Siapa yang yakin? Tuh, sopo tuh saya nih fa'il tuh, fa'il. Nah, Muhammadan sebagai maf'ul bi fi'il fa'il bukan maf'ul bi tapi maf'ul ro'a. Maf'ul ke satu ro'a, di sini maf'ul kedua ro'a. Gitu ya. Nah, itu maf'ul ke satu ro'a, maf'ul kedua ro'a. Kalau jona ya maf'ul ke satu jona, maf'ul kedua jona ya. Kalau hasiba maf'ul ke satu hasiba, maf'ul kedua hasiba. Gimana yang masuk ya? Nah, itu. Jadi gini lihat aja rumusnya. Jadi kalau kana dan saudaranya rumusnya muho. Berarti yang dirubah hobar. Kalau inna, dibalik dia yang pertamanya maho tuh mubtadanya ya atau isimnya itu yang dirubah. Kalau jona dua-duanya ya. Muhammad dan Rasulullah ya. Nah itu udah sebenarnya udah segini nih yang intinya. Kalau kita mau baca kitab ya ini ya, pegang aja yang sudah dijelaskan kemarin. Mubtada khobar, fi'il fa'il maf'ul. Nah, mubtada khobar suka kemasukan kana ina jona rumusnya ini muho maho gitu. Ya, terus apa? Suka didampingi dengan tawabi yaitu apa? Naat, atap, tokit, badal yang tadi saya jelaskan. Nah, ya. Nah, terus kalau huruf ya. Kalau huruf yang sering kita temukan dalam membaca kitab huruf apa? Huruf jar sama huruf atap. Huruf jar apa? Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Gitu, makasrohkan dia. Nah, terus apa huruf atap tadi kan? Jadi selalu ada keseimbangan. Nah, itu ropa-ropa, nasab-nasab, opat-opat gitu. Itu yang sering ya. Terus amil yang sering dijumpai apa? Ya amil nawasib, amil jawazim pada fi'il mudhari ya. Nah, terus amil nawasih. Nah, itu aja ya. Coba lihat di halaman berapa itu? Kalau amil yang sering kita jumpai adalah mana? Halaman berapa? 5 ya. Ya 5 dan 6 ya. Ya kalau amil yang sering kita jumpai apa? Amil nawasib yang menasabkan fi'il mudhari
Amil jawazim menjazmkan fi'il mudhari. Yang menasabkan ada berapa ini? Ya, yang sering saja ya. An, lan, kai, lam kai 4. Lam juhud, ya. Nah itu, umpamanya ayyan suro, layan suro, kayan suro, lam kai, liyan suro, tuh lam kai itu, lam juhud, lam yakun, liyan suro, tuh makana liyan suro, tuh ada lam yakun, makana itu lam juhud, ya. Kalau sebelumnya ada lam yakun atau makana itu lamnya lam juhud. Hatta yan suro, ya. Fajawab fayan suro, wa jawab wayan suro gitu. Amil jawazim, ya. Mensukunkan, menjajemkan tuh. Ya, ada menjajemkan satu fi'il, lam yansur, alam nasroh. Ya, lam yansur, lam amr, li yansur atau lam doa sama la nahi, la tansur, tuh la nahi la doa. Ya. Nah, terus yang menjajemkan dua fi'il, ya. In tansurullaha yansurkum, tuh in tansuru itu apa? Membuang jajamnya dengan membuang nun, ya. Intan surullaha yansurkum, ya. Nah, intan surullaha, ya. Laha yansurkum. Nah, tuh. Itu amil nawasib, silakan tulis ya di situ. Hal di bukunya halaman 40, amil jawazim 41. Ya. Nah, di sini kan in. Amil jawazimnya in nih, in. Nah, dia menjajemkan tuh, membuang nun kan, asalnya tansuruna, dibuang nunnya. Ya. Ini menjajemkan fi'il pertama, kemudian menjajemkan fi'il kedua nih. Ini fi'il namanya fi'il jawab, ya. Ini fi'il syarat. Syaratnya jika kamu menolong Allah, jawabnya apa? Kamu pasti ditolong oleh Allah. Tuh, amil jawazim, amil nawasib, ya. Nah, itu yang sering dijumpai itu khusus masuk ke fi'il mudhari dan amil nawasib tadi, ya. Karena ina zon udah. Selesai itu, ya. Itu yang sering kita butuhkan dalam membaca kitab kuning, ya. Ada waktu berapa menit lagi? Udah ya? Nyampe? Udah jam 9 lebih ya? Ya, baik. Ya karena materinya cukup banyak juga ya. Ya, jadi kita pertemuan kedua ini sampai di sini dulu ya. Jadi yang penting hal-hal yang sering kita temukan nanti di dalam baca kitab itu sudah saya jabarkan ya. Nanti mulai pertemuan berikutnya tinggal praktek gitu ya. Insya Allah kalau sudah selesai semuanya nanti gampang prakteknya gitu ya. Ntar lebih memudahkan lah ya. Amin ya rabbal alamin ya. Mari kita baca surah Fatihah untuk mengakhiri ya. Barokahnya semoga kita semua ya yang hadir di sini, yang pemirsa di mana saja, semoga semuanya diberi sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, mudah urusan, dalam lahir batin, dan juga jauhkan dari bala penyakit, fitnah dunia, orang yang zalim, khususnya wabah corona, dan juga yang sakit Allah sembuhkan, ya dinaikkan derajat kita, bahagia mulia suci dunia akhirat, dan juga Allah ampuni dosa kita, orang tua, guru, mertua kita, dan ilmu kita dapat ini jadi ilmu manfaat berkat dunia akhirat. Al-hadini al-unin sholih al-hadratin nabil mustafa rasulullah hadirun. Salilailahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah